Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyatil Islam, tahiyyatan min ahlil jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa. Wa salli wa sallim ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmi salatan wa salaman da'imainin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid fi lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus salam ta'zim dari Al-Faqir untuk orang yang sama-sama kita sayangi, yang kita cintai, kakanda kita, mamanda kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ikrar. Benar Pak? Ome? Ikrar. SPD apa tadi? SPD SAG MM. Yo, susah kalau sudah banyak apa namanya gelar ujungnya nih. Kalau Buya dulu 3 MH MM. MH memberangkatan haji dan umroh. MHum Muhammad Hasnuri abahnya. MM mandi ke mayit. Kalau gelar Buya itu 3. Kalau ini lain bersertifikat. Kalau itu dah atik sertifikatnya. Juga yang sama-sama kita hormati salam ta'zim dari Al-Faqir kepada para pengurus masjid, Masjid Amal, baik dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, yang tak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya. Juga salam ta'zim dari Al-Faqir kepada para asatiz wal asatidah, sesepuh-sesepuh, para tokoh masyarakat, juga mungkin Bapak RT, Bapak RW yang sempat hadir, Ibu RT, Ibu RW yang sempat hadir, yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya sehingga tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Faqir. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Halo. Halo. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada malam hari ini, pada saat ini kita sama-sama berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di akhirat nanti kita minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pas 27 Rejab liwat 28 Rejab malam ni. Kemarin memasuki apa?
salah satu peristiwa mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi qari kita sudah nyebutkan, sudah dibacakan ayat dalilnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat Allah taruh di dalam Al-Quran. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung, yang terbesar. Tak kata Nabi selain Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi kita. Subhanalladzi asra, diawali ayat itu dengan kalimat subhana. Apa artinya? Uji guruku dulu. Kalau di jero Al-Quran itu pangkal ayatnya disebut di situ dituliskan subhana. Artinya ini peristiwa gawean yang kita manusia tidak pacak mikirnya, Pak. Ini gawean Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika manusia memikirkan peristiwa ini tidak make iman. Artinya dia make akal. Gila wong itu. Lolo yo buyan ilo yo gila juga. Kalau make ke peristiwa ini make akal, make logika. Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sikok kalimat, tapi maknanya ada dua. Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik ke mana? Naik ke mana? Pokoknya naik. Mak itu baik Pak. Jangan banyak jangan pening ego mikirnya. Isra Mi'raj diawali subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Nabi, Pak. Kita jengok, Pak, tanggal 27 Rejab ini tanggal Nabi Isra Mi'raj. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain dari situ ada peristiwa yang buat Nabi sedih. Apa? Istri tercintanya beliau Sayyidatuna Khadijah itu meninggal tanggal 27 ya? Nabi sedih. Ketika Nabi sedih, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bahasa kita ni diajak pelesiran Nabi tu. Diajak apa? Jalan-jalan. Biar apa? Biar Nabi tak sedih. Makanya Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, jemputi Muhammad, kongkon temu aku. Nah, ini salah sikap peristiwanya. Nabi sedih. Muncul peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi Pak, kalau kita maca ayat Quran diawali dengan kalimat subhana, ini artinya Allah, gawean Allah. Ada lagi di jero Quran, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluk ini berpasang-pasangan. Lanang sama betina Allah cipta ke kita. Bagus Pak, Allah nyipta ke lanang sama betina. Untuk apa? Manyai keturunan, manyai zuriat. Ini lanang mau lanang, tino sama betina. Lanang sama lanang nak ngapui main pedang-pedangan apa? Ya Allah, zaman model mak ini lagi didiam ke pulau Pak yang model mak ini. Inilah galak natang kazab Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba.
Hamba di situ siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya perjalanan. Perjalanan Nabi dari kota Mekah dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Sekarang kita kenalnya Palestina. Kalau dulu itu termasuk kota Syam di dalam situ. Ada lagi Jordania di dalam situ. Nah, sekarang namanya Palestina. Ngapa Allah Subhanahu wa taala memperintahkan Nabi itu nak ke Palestina, nak ke Masjidil Aqsa? Ngapa tidak ke kebun bunga? Kebun bunga mana ada dulu? Tak tahu juga apa kebun bunga ni dulu, tak tahu juga. Ngapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini Nabi diperjalankan dari kota Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Pak Ibu, seandainya kita tarik tali kebet di tiang Masjidil Aqsa, tarik sampai ke Masjidil Haram, gunungnya geser, itu benang lurus, tidak katik mengot-mengotnya, lurus ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit, itu lurus naik ke pucuk, artinya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas Masjidil Aqsa. Makanya kata Nabi, kalau kamu punya rezeki banyak jalan-jalan, pilihlah 3 tempat. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Tak kata Nabi nyuruh ke Bali, tak kata Nabi nyuruh ke Malaysia, tak kata. 3 tempat ini yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijemputlah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, jemput di Muhammad, kongkon ketemu sama aku. Dijemputlah dijemputlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril menggunakan apa? Buraq, kendaraan yang bakal kita naiki kakek Pak Bu. Buraq adalah kendaraan yang bakal kita naiki di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah naik buraq? Menanya ajulah dulu. Kuburan kebun bunga itu masih banyak kosongnya masih banyak. Nak duluan ajulah ngecek. Adunya ndak buraq tuh. Buraq itu kecil dari kuda, sedikit dari keledai. Asal kata barkun, artinya kilat yang menyambar. Saking kecepatnya itu buraq, bagaikan kilat yang menyambar. Ada guru kita ngomong sejauh mata memandang. Saking cepatnya tadi tu. Ada lagi kecepatan buraq ini kita lemelek dah sampai. Saking kehebatnya. Agak sama-sama kita naik Pak Kalau tak kamu naik buraq? Iya, bareng-bareng kita naik kakek. Kakek tapi jangan sekarang, nyoblos dulu kakek, sabar. Nah, sampai mana tadi? Ya, jemput buraq, datanglah malaikat Jibril ke dalam syurga. Wahai buraq, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dari salah satu di antara kamu. Buraq ini banyak Pak, ribuan bahkan jutaan. Karena kita di sana lagi naik buraq. Wong kebun bunga, berapa ikut ini? Berapa kakak ini? Kakek naik buraq kalau di sana. Kalau masuk surga, masuk neraka bejo dewe, jangan ngajak-ngajak. Dipilih, diomongi oleh malaikat Jibril. Senang buraq ni tadi, menculat. Loncat sana, loncat sini, naik sana, naik ke sini. Senang pokoknya. Ngapa? Karena mereka bakal ditunggangi oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman Pak ado siko buraq sedih. Nah, di bucu lawang itu. Mangulah buraq itu nangis sedih.
Ngapo uji malaikat Jibril yang lain ini tadi itu seneng, yang sikok ini tadi itu sedih, diampiri oleh malaikat Jibril. Wahai buruk, ngapo kau ni sedih? Aku ni datang ngawak kabar gembira, ngawak kabar senang. Salah sikok di antara kamu bakal malam ini ku jemput untuk membawa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nangis buruk tadi. Iya, aku tahu Jibril kabar kau tu bagus. Cuman Jibril tidak segan mak itu nangisnya tidak. Kayak wong Palembang bae ini nih. Ngapo? Iya Jibril, kau jengok kawan aku Jibril. Ribuan, ratusan, bahkan jutaan ini. Kau ngomong tadi tu Jibril, sikok, salah sikok di antara kami. Juara Jibril, salah sikok di antara kami tu bukan terkena di aku, terkena di wong lain. Mak mano? Suji malaikat Jibril, ya buruk, kau adalah hewan buruk yang paling hebat yang pernah aku temui. Sudah, kau melok aku. Akhirnya melok, gak video nangis tu tadi pak. Mekut ada sama malaikat Jibril nyemputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, sebelum engkau bawa Muhammad ke hadapan aku, cuci dulu hatinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah ini apa? Dimetu ke hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Selesai ditutup, Allah jadikan Nabi cahaya yang ada di badan Nabi Muhammad mengalahkan cahayanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wong pak, naik buruk itu kan pancaran kilat artinya, sangkin kengebut. Kalau badan kita model mak inilah, naik buruk itu tegap pernah pak. Kita naik motor dibonceng anak, naik motor ninja, no uji gamis di belakang, no uji baju ibu-ibu tadi sampai ternaik, jilbabnya tadi tu sangkin apa, ngebutnya tadi buruk. Kita naik motor model mak itu, tidak kuawo badan digebut angin itu. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan, Allah hebatkan Nabi mengalahkan malaikat Jibril. Berjalan Nabi. Ayatnya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Berarti Nabi dibawa jalan. Makanya di dalam sejarah yang kita baca, yang kita dapat dari guru-guru kita, Nabi ini diajak pelesiran. Bukan tiba-tiba sampai ke Masjidil Aqsa, tidak. Dibawa dulu Nabi oleh malaikat Jibril ke sini. Salah sikoknya ke mana? Bukit Tursina, di mana tempat Nabi Musa alaihi salam pengen bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Uji malaikat Jibril, ya Muhammad, ini Bukit Tursina. Dulu ada nabi sebelum kamu naik ke sini untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tempatnya. Tapi apa? Baru Nabi Musa tu nyengok cahaya sedikit, sudah apa? Jatuh pingsan, tidak kuat. Ini kita punya nabi bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat pak kita punya nabi ni sebenarnya. Cuman kita baik kadang tak galak nurut omongan nabi. Uji nabi, wahai umatku, banyak-banyak sedekah kalau kamu nak banyak rezeki. Lah diomong ke oleh nabi, ini solat Jumat cak-cak tidur celengan lewat. Diinte kenian, kapan panitia lah sudah kincing mejem dia. Kapan balik dari masjid beli suya 3 batang, ada duitnya. Kapan nyelengi mele dulu, takut salam be. Ya Allah, ngapo? Iya duit 100.000 sama 1.000 dempetan. Duit 100.000 duit renyek, lemak nyarinya. Duit 1.000 itu paling lemak nyarinya, renyek. Karena pati murah ngawak golok. Kalau duit 100.000 make jas wongnya berkacamata pula. Mele dulu nak kocekan tadi tu. Ya Allah, sudah diinjak tahu Nabi ini pak, kita ni kaget bakal ada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Siapa? Kita.
Kita ni hebat kedudukan kita ni. Kadang kita diloloi oleh dunia, Pak. Benar tak, Bu? Benar tak, Bu? Nah, tambah lagi lah nak model pilpres ini. Wah, ada si ibu-ibu yang kemaplop. Mana yang ada ngenjak duit baik kami pilih. Uji malaikat pak kau. Ini kadang kita ni kurang sadar diri kita. Agak bahas itu, kita lanjut dulu. Sampailah Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Nabi salat 2 rakaat di situ, Pak Bu. Ketika Nabi nak salat, Allah turunkan, Allah rewangi Nabi SAW dengan Allah menurunkan ruh daripada anbiya wal mursalin. Nabi dan Rasul Allah turunkan untuk ngerewangi Nabi SAW salat. Nabi jadi imam, makmumnya anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Makanya Nabi itu di dalam Al-Quran dapat gelar Imamul Anbiya wal Mursalin. Hebat kita punya Nabi. Hebat. Nabi itu di belakang Nabi-Nabi kita kenal, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Isa. Itu dia tegak nak masuk surga di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat kita punya Nabi. Makanya kita turuti apa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang sudah Nabi larang untuk kita. Selesai salat, barulah bahas masalah bab yang kedua, Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj ini artinya tangga. Uangnya ngedem, tanggonya naik. Apa itu? Apa kalau di mall nih? Apa? Eskalator. Wih, hebat kau dek. Naik eskalator, uangnya mantep, cuman tanggonya naik. Cuman jangan mau pikir ke listriknya cocok ke di mana, siapa yang hidup mati ke nyo. Jangan dipikir ke, pokoknya kita beryakinan Mi'raj itu tangga. Tengok di dalam ada surah namanya Ma'arij. Surah Al-Ma'arij itu jamak daripada Mi'raj, artinya tangga-tangga. Jadi di pojok ni banyak tangga. Nabi Adam Allah turunkan ke bumi lewat mana? Lewat Mi'raj, ada tangga. Tak kan Nabi Adam langsung anjok apa terimpes itu tadi lewat tangga. Ini Allah jadikan sikap tangga yang mulia untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naiklah Nabi bersama Malaikat Jibril alaihi salam. Waktu nak naik, Pak Bu, Nabi dipanggil oleh nenek-nenek. Cuman perawaan nenek-neneknya nih bagus nian. Abang bebeknya apa untuk alis nih, Bu, untuk alis nih apa dia? Ya itulah. Terus juga pokoknya pilih nenek tadi bagus. Cuman nenek-nenek kamu lagi tak demen nengok nenek-nenek babang bebek. Payunya jadilah pula babang bebek lah tua. Nah ini dia manggil Nabi SAW. Muhammad. Nabi terbang, dia melak terbang. Muhammad. Cuman tidak ditoleh oleh Nabi. Tidak ditoleh. Nanyo Nabi sama Malaikat Jibril, ya Jibril, siapa manggil aku tadi? Siapa yang nyebut nama aku tadi? Ya Muhammad, untunglah tak kau toleh. Ngapo? Ya suruh berhenti ya, bahwa aku ni mati terus ni. Ya Muhammad, seandainya panggilan nenek itu tadi engkau toleh ya Muhammad, itu umatmu bakal terjerumus dalam perdukunan. Nabi tak noleh lagi banyak pergi ke dukun, tambah lagi Nabi tak noleh banyak kita nak muat rumah, nak ke dukun dulu, nak nyalon, nak ke dukun dulu. Yo. Segalanya dukun zaman sekarang ini. Tidak ditoleh Nabi, banyak yang terjerumus. Tambah lagi Nabi toleh tadi. Sudahlah kelar itu naik lagi Nabi. Dipanggil lagi pula, Muhammad, wongnya lanang. Ada sayap terbang, cuman kalah sayapnya sama
malaikat Jibril terbang. Muhammad idak ditoleh Nabi. Nanya lagi Nabi sama Jibril, Jibril, siapa Jibril yang manggil tadi itu? Ya Muhammad, untung tak kau toleh. Seandainya engkau toleh ya Muhammad, itu umatmu bakal terjerumus di dalam apa? Dunia yang membodohinya. Siapa itu Jibril? Dia adalah jin Ifrit. Kenal sama jin Ifrit? Ya, baguslah tak kenal lagi kamu nak nyari pula. Jin Ifrit. Seandainya itu Nabi toleh, maka kita akan tertipu daya dengan dunia. Aku kalau ngomong bahasa Indonesia Pak, agak berat. Lidah ni agak patah dikit sebelah. Jadi singku ngomong bahasa Palembang lah. Makanya aku kalau ceramah di Palembang lah tak pernah panggil orang keluar. Udah baca ngomong bahasa Indonesia, Cak Umikrar tadi bisa. Alhamdulillah. Menaku model main inilah. Sampailah Nabi naik di mana? Di arsy Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, cukup sampai sinilah aku nganter kau. Tidak baca aku nak nemu ya Allah. Sampai sinilah. Nah apa mak itu? Iya ya Muhammad, kalau aku mengikut ke pucuk ya Muhammad, aku bakal binasa. Aku bakal hancur sehancur-hancurnya. Ya sudah, kata Nabi Muhammad, yalah Jibril, tak apa-apalah. Baliklah Jibril ke tempatnya, buruk balik ke dalam syurga. Berhadapanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Muncullah sebuah dialog. Dialognya ini sering kita baca Pak Bu. Di dalam salat kita sering. Di tahiyat akhir, tahiyat awal kita sering baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itulah dialog antara Nabi kepada Allah, Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra Mi'raj ini Pak Bu, bukan arti kata Nabi itu nyemput solat, bukan. Bukan Nabi ngembek solat, bukan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, itu dia, linuriyahu min ayatina. Allah memperjalankan Nabi Isra Mi'raj ini Pak Bu untuk memperlihatkan kepada Nabi betapa agung dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa yang dijingga oleh Nabi, bahkan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mak mano apa yang ada di dalam neraka dan apa yang ada di dalam syurga. Setelah dialog kepada Allah, barulah Nabi izin balik. Waktu nak balik, itulah Allah ngenjuk oleh-oleh untuk Nabi salat. Ada yang menjelaskan 50 rakaat, ada yang menjelaskan 100 rakaat. Turunlah Nabi tadi ngawak solat, ketemu Nabi Musa. Ya Muhammad, dapat oleh-oleh apa dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, aku dapat solat sama Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Oh alhamdulillah, berapa rakaat? 50 rakaat. Ya Muhammad, minta diskon lagi sama Allah naik. Omongkan sama Allah, minta kurangi lagi. Naiklah Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikurangi, diceritakan singkat cerita sampai 7 kali, baru jadi 5. Juara Pak, Nabi tak naik Bu, juara Nabi tak naik lagi ngadap Allah. Habis jidat ini hitam kalau tiap bulan pengurus masjid ngenti sejadah. Ngapa? Bolong kalau ngentak apa? Kening kamu 50. Jadi waktu yang kelima ketemu ya Muhammad, uji Nabi Musa, ketiban itu 5 rakaat untuk umatku, percayalah umatku tak bakal sanggup untuk mengerjakannya.
Umatku besar, tinggi 4 meter, lebar 2 meter. Umat kau kecil-kecil, tak kuawa. Apa kata Nabi? Ya Musa, malu aku nak naik lagi, minta diskon lagi. Sudahlah, jadilah, cukuplah 5 ini beh. InsyaAllah umatku bisa mengawalkannya. Turunlah Nabi SAW. Baliklah Nabi ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah itu sebelum subuh. Tengok, Nabi pergi, ada yang ngato ke 1/3 malam. Artinya jam 12 Nabi berangkat dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah, balik lagi sebelum subuh. Apa dah Pak Bu, wong Quraisy tambang dek di hati. Muhammad ini gila sudah. Ngapa? Uji dia perjalanan dari kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Ini sebelum pagi ni dia lah sudah ada di kota Mekah. Sedangkan kalau naik unta, itu naik unta pacak 3 bulan Pak ke kota apa? Ke mana? Ke Palestina tu pacak 3 bulan. Ini Nabi Allah muliakan 1/3 malam sebelum subuh lah sampai. Nah, sampailah Nabi waktu pagi, muka lawang Abu Jahal lewat depan rumah Nabi. Aku nak nemui Muhammad dah, aku nak nanya, ada kabar apa lagi dari langit? Abu Jahal ni nak di hati Pak. Ya, nak di hati. Abu Jahal ni nak nyahati Nabi itulah. Sampailah Nabi, waktu Nabi nak keluar rumah, ditanya oleh Abu Jahal, Muhammad, ada cerita apa lagi dari langit? Yo Nabi tadi tu wong polos, tamu cak kita. Yo Nabi ngomonglah apa yang dialami oleh Nabi. Di situ percakapannya Nabi nyebutkan, semalam aku pergi, bukan semalam aku mimpi. Artinya Isra Mi'raj ini Allah menjalankan Nabi secara zahir, bukan secara mimpi. Zahir sama cak kita nak pergi ke Lampung, naiklah sopir kita tadi tu, bini kita, anak kita, mak kita, belakang tadi kewang kita, zahir yang berangkat. Nabi nyebutkan semalam aku pergi. Kalau Nabi ngomong semalam aku bermimpi, maknanya lain. Sama cak kita, dari mana kau? Semalam aku ke Madinah, sopo ni aku lah balik. Pakam ni kan kau pakai ilmu apa? Tidak, aku tu mimpi. Percaya tak kita? Percaya karena mimpi. Tapi ini Nabi Zohir. Apa dah Abu Jahal panas? Ngapa? Iya, kata Nabi Muhammad, aku semalam ketemu sama Allah. Aku diinjuk solat, diinjuk perintah solat untuk umatku, untuk aku juga. Jadi, ya kami wajib. Terus macam mana? Apakah pesan kau ni bakal nak kau sampai ke di tempat yang ramai? Iyo, bakal nak kunjuk tahu kalau. Abu Jahal, ya sudah, kau tunggulah. Ya aku ngumpul ke wong Mekah ini, kata dia. Tunggulah. Ya Nabi tadi Pak senang, alhamdulillah. Mamangnya ni tadi tu baik ujinya. Kumpul lah tadi tu di Mekah tadi, apa tu? Di depan Ka'bah. Sudahlah kumpul. Wong ini sebelum dikumpul ke oleh Abu Jahal sudah dipesan ke, ini Muhammad nak muat-muat. Muhammad ni wong yang mudi ke? Jadi dia nak cerita. Jingga tak? Wong jahat tadi tu nyai wong baik. Jadi tak usah kamu percaya. Jingga lah ngapu? Dia ngomong dia berangkat ke apa? Ke Palestina. Pagi ni dia lah sampai, masuk akal tak? Tak masuk akal lu wong Mekah. Sudah tunggulah, aku nyemputi Muhammad. Datanglah Nabi cerita, Nabi panjang lebar, Nabi naik buruk, Nabi nyingok neraka, Nabi nyingok surga, ketemu Nabi Musa, Nabi jadi imam para anbiya wal mursalin. Selesai Nabi ngomong, ngakak galau, ketawa galau wong Mekah tu. Itulah banyak mudi ke, mohongi wong, muat-muat dak kado dari Mekah ke Palestina. Pagi inilah sampai, naik ke langit pula, lebih-lebih naik buruk pula, dicerita ke model mak itu. Cuma Nabi tetap senyum. Sudah selesai acara Pak. Wong Quraisy nemui siapa? Nemui Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, jingok no, kawan kau no, Muhammad.
Ngapo? Dia cerita dia dari apa namanya? Semalam dia pergi dari kota Mekah ke Baitul Maqdis. Di situ habis itu dia naik ke langit. Habis itu dia turun. Pagi ni dia lah sampai. Uji Sayyidina Abu Bakar dengan lantangnya. Itu Nabi Muhammad. Lebih dari situ dia ngomong, aku percaya. Apa baik yang disampaikan dari mulutnya Nabi Muhammad, lebih dari situ aku pasti percaya. No, sama gila kau ni Cak Muhammad. Ditunjuknya gila. Ditunjukkannya gila. Sudah. Adalah sikap di dalam kisah. Ada sikap orang Quraisy nemui Nabi Muhammad. Aku tak percaya nian. Ya sudah uji Nabi Muhammad. Men kau tak percaya, temuilah Sayyidina Ali. Tanya pula sama Sayyidina Ali. Sudah, nanyalah sama Sayyidina Ali. Ya Ali, kami nak nanya. Ngapa? No, kawan kau omong semalam pergi dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, habis itu naik langit panjang lebar. Benar ke apa? Ji Sayyidina Ali, tunggu kau tunggu. Berbelok badan Sayyidina Ali, nyabut pedang, cabut, plas langsung. Inilah jawaban wong Quraisy ini. Tidak baca dia omong ke dengan akal. Karena wong Quraisy mainnya akal, mainnya otak, mainnya logika. Siapa nak percaya model mak itu? Nah kita tadi tu lampu ini lekat pocok itu wong dua dokongan bisa tak? Kata wong gila gitu. Lampu sebesar itu ngawak cuman wong dua, lekat pocok itu pula. Kalau kita pakai logika iya. Tapi kalau Allah jadikan mangcik itu baca terbang. Mamanu? Ninjo saya uji aduhnya aku dapat BCA dari malaikat Jibril nya pakai sal. Aku baca terbang. Terbang mangcik itu kalau dia percaya. Kalau dia percaya. Nah, hikmah dari Isra Mi'raj ini apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai berapa? Sampai jam berapa aku ni ngoceh ni? Pak, sampai jam berapa aku ni ngoceh ni? Hah? Uji MC tadi itu seluas-luasnya. Itu namanya munu. Kamu duduk denger aku keingetan lega ini. Itu namanya munu ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah derajat solat itu Pak Bu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak baca sejarah segala macam, okey, tidak apa-apa. Sejarah Isra Mi'raj ini menjelaskan bahwasannya Rasul langsung Rasul tu langsung diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Haji lewat wahyu. Puasa lewat wahyu. Zakat lewat wahyu. Tapi salat Allah datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Kalau kita mendirikan salat, maka kita mendirikan agama. Masjid, Pak. Masjid kita muat rumah apa muat masjid? Ada tiang, ada dinding tak katik tiang, tertegak tak masjid? Ada dinding katik tiang. 2 hari cuman masjid itu tiup angin roboh. Tapi kita muat rumah ada tiang tak katik dinding, bisa tak? Bisa. Di Jambi ada namanya masjid 1000 tiang. Tiang kalau singgonya. Katik lagi lawang. Nak masuk dari mana boleh baca? Bisa. Artinya kalau solat be kita remeh ke, mak mana amal lain. Solat ini dalam Al-Quran itu disebutkan, solat ini pacak mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau solatnya benar. Nah, solat benar ini yang harus kita ubah. Kita tanya sama diri kita, aku umur 50 tahun, sudah benar belum solat aku nih selama 50 tahun? Kita Pak manusia galo-galo, tidak katik yang tahu solat kita diterima apa tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indah Syafi'i solat kalau 3 kali bergerak batal. Ngawak najis tidak sah. Itu nah, fahami dulu. Kita belajar. Mak mano kalau kita nak tahu, kalau yang model mak itu kita tidak tahu.
Cak mano kita solat kita nak benar, nak bernilai di sisi Allah. Cuman solat kita salah. Memang solat itu tak kata yang tahu diterima apa tidak. Cuman solat yang benar itu adalah cita-cita kita. Solat yang benar itu adalah poin yang harus kita tuju. Mak mano agar solat kita baik belajar. Ini Pak, banyak di Palembang ini budak kecil umur 50 tahun tak baca ngaji. Budak kecil umur 50 tahun tidak baca ngaji. Pernah tak nyengok budak kecil umur 50 tahun? Yo, model mak itulah kira-kira. Budak kecil, ya namanya budak kecil tak baca ngaji, wajar. Ini budak kecil umur 50 tahun ngaji tak baca, main gap terus. Ji malaikat lum nian kau kena tabok oleh aku. Salat inilah apa namanya bekal kita. Salat kita bagus, yang segala amal yang lain pasti bagus. Salat kita jahat, kata agapan. Nak ngagap amo siapa? Hikmahnya, kalau sudah derajat salat tinggi, artinya ketika kita salat, kita harus mencapai sebuah kekhusyuan yang di saat itu kita merasakan antara hamba dan sang Khalik. Salat inilah yang membedakan kita sama wong lain. Wong lain tu masuknya agama lain. Kristen tak kata salat, Hindu tak kata salat. Cuman puasa ada tak? Ada, Hindu ada puasa. Pergi haji, kalau kita pergi haji ke Mekah, kalau mereka jalannya ada ke mana? Ke wihara, segala macam. Yang membedakannya apa? Solat inilah kita legalisir di dalam KTP Islam. Cuman solat tidak. Kalau kita solat sudah benar, Pak, Bu, kalau kita solat sudah benar, kita bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, wong yang sering salat, hidupnya bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah mangci itu tadi tu ke Lampung, nah jalan nama keluarga. Waktu salat dia. Jalan lagi. Dia nyingok dari jauh. Misal dia nyingok ada mobil nombor melanting ke arah dia, sangkonya dia kena, ternyata tidak. Ngapo? Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita amalkan, memperbaiki salat kita, memperbagus salat kita. Kita ni tahunya salat 5 waktu sudah. Di dalam salat tu Pak ada namanya syarat sah salat, syarat wajib, ada rukun, ada sunnah. Itu yang harus kita pelajari. Alhamdulillah tadi ku tanya sama Om ni tadi tu, di sini ada tak majelis? Ada. Alhamdulillah yang galah hadir. Main nak galah hadir sadar diri. Ni kapan hadir majelis sorong-sorongan? Hajulah, haju agak aku nyusul. Aku ada gawe. Singgonya basuh Palembang tu lah nak banyak gawe. Sampai malam ni nak mangci itu dah nyusul-nyusul. Apa dia duduk belakang, apa depan, apa lah meninggal tak tahu juga. Salat ini Pak, ya Allah. Sekali kita ninggal ke salat, nak kita ganti. Anggotlah kita ribuan kali ke Mekah sana untuk haji umrah, tidak baca nganti ke sikok waktu salat. Mak mana caranya cuman sikok, kodok salatnya salat. Oh 3 tahun kemarin aku tak pernah solat. Kali ke solat? Itulah ngerti solat. Tak kata dengan bayar fidyah, dengan puasa, tidak baca. Harus solat. Ini yang kadang kita ni tadi tu masih terbebani di diri kita. Apalagi hikmahnya Isra Mi'raj ini. Kalau nak cerita tentang surga, mungkin kamu lah seneng kalau nak masuk surga. Yang nerakanya dulu. Nerakanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nyingok di neraka, nanyo Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Nabi nanyo di saat itu Nabi menyaksikan, Pak, ada wong bagus. Di depannya ada batu besar.
Di situ uang itu ngentok ke dindingnya sampai hancur, sampai meledak. Hancur, dibuat Allah bagus lagi, balik lagi jadi manusia. Ngentoi dinding, hancur, dibagusi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkali-kali model mak itu nanyo Nabi sama malaikat Jibril, ya Jibril, ngapo wong itu siapa? Ngapo dia ngentak ke kepalanya? Ya Muhammad, ketahuilah, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu yang sering melalaikan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menak nyobo lah pak. Nah, bagus lah, masih licin. Untuk kalah sini nak nyobo nak solat, Allah siksa kita di dalam neraka. Jalan lagi, Nabi nyingok di situ. Nabi nyingok di situ ada wong mak dihidang ke makanan lemak. Sebelahnya makanan lemak, ada galuh di situ, semangko, risol, kue sus, donat, bolu kokos, apa lagi, gonjeng, klepon, ada galuh. Sebelahnya tadi tu Allah saji ke makanan juga, cuman apa? Yang berasal dari nanah, darah dan segala macam. Disajikan untuk dia milih. Apa? Dia milih apa? Dia makan nanah pak. Dia milih nana ini bu, dimakannya sampai perutnya meledak, dijadi kebagus lagi oleh Allah, dimakannya lagi, dijadi meledak, dijadi kebagus, dimakannya lagi. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, itu ngapo wong itu, ngapo dia galak makan yang lemak? Ya Muhammad, itu adalah siksaan yang Allah siapkan untuk umatmu yang dia sering makan harta wong lain, yang dia sering memakan harta anak yatim, yang di situ dia tidak bisa, dia sudah tahu yang mana haram yang mana halal, tapi masih digawekannya. Makan model mak itu pak, hancur perut kita, dibaguskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan lagi, hancur lagi, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu hukum itu haram, sudah tahu, tapi masih kita nak model mak itu. Contoh apa? Contohnya lah sudah zaman pilpres, kita tidak perlu apa namanya tu, tidak kita pungkiri lagi, segala caleg datang nemui kita ngawak duit, ngenjok ini segala macam. Nabi sudah ngomong, ar-rashi wal murtashi finnar. Wong yang menyogok dan wong yang disogok sama-sama di jero neraka. Kita sudah tahu duit itu haram, tapi masih kadang kita mbek. Aku yakin yang dalam sini tak gatik di luar sana. Sini alhamdulillah bagus galo. Iya, dalam sini bagus, luar sama juga. Sudah diinjak tahu oleh Nabi. Bahkan pak, di dalam kitab Jauharul Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, di situ Allah murka pak. Allah marah. Ngapa kita berharap sama mereka yang ngenjok duit sama kita, yang nurunkan duit untuk kita? Bici itu lagi mandi, lagi bergancang. Ketuk Assalamualaikum, serangan pajak pak, tahulah kamu. Assalamualaikum, no dengan sahabat gantungnya ngapo? Ini bici, tolong nomor 3. Berapa? Sudah buka dewek be amplop ini. Apa muka tu diintipnya? 2 lembar ini. Ada lagi tak yang lain? Nanya pula bici ini. Uji malaikat bici awak gigi lah tinggal 2. Masih nak model mak itu. Kita sudah tahu yang mana haram, yang mana halal. Jangan sampai kita pengaruh model mak itu. Jangan sampai kaget ketika di yaumil hisab kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita bagus, salat kita rajin, haji sudah, umrah sudah, zakat jalan. Ada sikok kaget tulisan di bawah, oh ini tahun 2024 ngembek 3 amplop dari wong. Tidak jadi pak masuk surga, masuk neraka. Ini yang kita wanti-wanti. Pilihlah dengan hati yang tulus. Cari mereka uang-uang yang amanat. Jangan jingok amplopnya.
Terserah kamu nak milih yang nombor berapa, terserah. Tidak kata yang maksa, dah kata. Tapi ingat, jangan pernah milih uang yang ngenjuk kita amplop. Jangan pernah milih uang yang ngenjuk kita duit, berapapun nominalnya. Ngomong pula dengan bici itu, ini rezeki dari Allah, ngenjuk aku pak uji malaikat. Rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Macam pula bici itu, ya sayang baik 200 tu untuk beli beras. Ya Allah sayang. Kullu lahmin nabata min suhtin fannara aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih cocok untuk dia. Ana punya sikok pak guru di Hadramut, kata dia, Rizki, kalau kau berani-beraninya untuk tercemplung, apa dia lah bahasa Indonesianya ni, terjun di dalam barang-barang yang haram, kau coba bakar tangan kau 2 menit bae, tak usah lama-lama. 2 menit bae nak bakar tangan kita dengan api, sanggup tak kita? Kalau kau sanggup 2 menit, tambahi 3 menit. Sanggup 3 menit terus, tambahi terus. Api neraka yang kita ambil tu ada dulu di Jakarta pak. Dulu zaman dulu tahun 98 mungkin. Ada sikok Habib namanya Habib Hud. Habib Hud ini wali Allah pak, punya karomah. Saking kenya hebat, pada tahun 98 itu kita boleh cerita dari guru kita, itu Indonesia ini punya pemerintah Indonesia ini punya program apa, cak wong main togel ini, nah apa dia, kita masang angko pakai modal, kaget dari pusat nyebut ke angko, berapa banyak kita dapat, kaget duit itu untuk kita. Sudah diharamkan oleh MUI, tapi masih terus ada wong nanya sama sikok Habib Hud ini, Habib, aku nak ikut program pemerintah itu. Dia ke oleh Habib Hud? Oh ya sudah, kau nak masang berapa? Ya kalau pacak Habib, aku nak dapat banyak. Berapa angkau kau nak masang? Jadi murid Habib ini tadi heran, no Habib Hud ini ngapa ngiyo ke wong nak ikut program ini, kemarin berkeras haram ini segala macam. Sudah, walhasil sudah, kau baliklah, kau ambil modal untuk duit kau ini, kau datang sini lagi, balik pak, semangat dia nak dapat duit banyak. Habib Hud ini Masya Allah kasyaf. Artinya apa? Mata batinnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pacak nyengok segalanya. Sudah, ujar Habib Hud datang lagi dia, kau nak masang berapa kok? Masang 5 Habib. Berapa modal kau? Sekian. Oh ya sudah, angkonya sekian 5 misalnya. Sudah, agak kalau sudah pengumuman, kau datang sini lagi dengan duit kau. Iya, dipantau oleh Habib ini dari radio, didengar ke 5 ikut angko yang disebut oleh Habib tadi metu galo, dan bahkan menjadikan uang ini tadi jutawan, langsung menjadi jutawan. Sudah lah dapat dari situ, seminggu ke depannya udah datang lagi sama Habib Hud. Habib, alhamdulillah aku kaya Habib. Uji dia tadi, alhamdulillah aku kaya Habib. Sudah, uji Habib, oh ya sudah, muridku mbek banyu seboko, mbek lah banyu seboko tadi pak. Nah uji Habib Hud, berapa modal yang kau keluari? Sekian Beb, mbek dulu, mbek. Nah sisanya tadi kau cebur, kau masuk dalam boko gini, dimasukinya lah duit dia tadi tu. Lantas Habib Hud ngambil sikok ridak dia, sal dia, ditutupkannya oleh Habib Hud. Sudah ditutupkan, sudah ditunggu oleh Habib Hud, dipegang. Kapan dibuka jero itu, nanah, belatung, darah dan segala macamnya. Nangis pak, nangis uang ini tadi. Ngomong Habib Hud tadi, aku bukan mengiyakan perkara ini benar, bukan, tapi aku ingin membuka hati dia untuk bertaubat kepada Allah dan menjauhi perkara ini. Ini pak, uji buya dulu nak, manusia di bumi ini, seandainya Allah buka sedikit baik pintu neraka tu, niscaya
alam semesta ini bakal hancur dan segala manusia pasti berbuat baik. Seandainya Allah buka ke pintu syurga yang begitu nikmat, niscaya manusia di bumi ini pasti dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Pak, kita ni belum ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juara Pak. Kaget kan nak puasa, berdoa kita, ya Allah, nak lebaran ya Allah, tunjuklah aku duit ya Allah, gelok kosong, kupat belum tergantung, kue lapis belum ada di meja, ya Allah, tunjuklah ya Allah duit. Berdebuk duit 2 miliar nyampak dari langit, ceplek punya no belambu kan. Tidak senang ibu-ibu ni Pak, pingsan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk rumah sakit. Ngapo? Tidak kuat diri kita ini menerima hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum siap diri ini untuk bahagia dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Ibn Athaillah As-Sakandari, doa kamu itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tanpa terkecuali. Tapi dengan kadar kamu, dengan kadar kita. Kita sudah punya rumah, mintanya rumah lagi. Kita sudah punya mobil, mintanya mobil lagi. Sudah punya motor, masih nak minta motor lagi. Duit sudah cukup hidup untuk sehari makan anak bini, minta yang berlebih-lebih. Karena ngapa? Manusia ini tidak jauh dari kata tomim ain, toma. Serasa apa? Ngerasa tidak pernah cukup. Tomak Pak, uji buya. To itu perutnya besar, itulah manusia, tidak kenyang-kenyang. Mim, perutnya ngelendot, apa? Palanya ngelendot. Sama, kita ini tidak bakal kenyang dengan apa yang sudah kita cari. Ain, mulutnya mangap. Inilah ciri khas manusia. Segalanya nak dimbeknya galau dengan kekuasaan dan segala macam. Oleh karena itu Pak, Bu, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita sedikit-sedikit sadar jadilah. Kita memperbaiki solat kita jadilah. Itulah hal yang harus kita patuhi. Itulah hal yang harus kita terus perbaiki. Dan itulah modal kita untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lainnya, cerita yang lain-lain menjadikan hikmah untuk kita. Hidup di pojok dunia, kalau tidak katik kawan susah. Kalau hidup dewean pojok dunia, tidak apa? Tidak baca. Wong itu hidup dewean, mati, mak mana siapa nak ngantar ke kuburan? Makanya hidup ini penuhilah dengan warna kehidupan kita, yang begawe, yang model ini dan segala macamnya. Cuman warnailah dengan warna yang telah Allah tuliskan untuk kita. Artinya apa? Taat dan patuh kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijingokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah azab yang mana di situ Nabi menyaksikan salah sikok betina itu mengikatkan kepalanya di tempat ikatan dengan rambut dia, sampailah rambutnya lepas, otaknya kejingoan, segala-galanya hancur. Dibagusi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disangkuti, dikebat lagi, dihancur ke, dibagus ke lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, ya Jibril, ini apa dia Jibril? Ini ya Muhammad, siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk hambamu yang di masa dia hidup di pojok dunia, dia sering membuka aurat, dia sering membuka auratnya dan tidak ditutupnya oleh hambamu. Nangis malaikat, nangis Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu. Artinya hal yang kita gawe kali ini, kaget di hari kiamat bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ali karamallahu wajhah,
irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'id dunya wa la takunu min abna'il akhirah. Kata Imam Ali, dunia yang saat ini kamu tunggu dia bakal berlari, dan akhirat yang kekal bakal datang. Keduanya mempunyai anak, jadilah kamu anak akhirat, jangan jadi kamu anak dunia, kata Imam Ali. Fa innal yawma lana amalun wala hisabun wa ghadan lana hisabun wala amalun. Hari ini Pak Bu, kita bergawe tidak pernah kita hisab, tidak pernah kita hitung benar apa salah. Pokoknya baca di gawe ke, baca di jalani, benar tak? Tidak pernah kita hisab. Tapi besok kata Imam Ali, apa yang sudah kamu gawekan bakal dihisab, bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, walaupun sekecil biji sawi, pasti Allah hisab di hadapan kita di hari kiamat kage. Ya, peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita punya Nabi Muhammad, kita punya junjungan kita menghadap bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan kepada malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Anda mohon maaf, kepada Allah Anda mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absar wa adiyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tadalli dhalika ahla. Allahumma jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang acara kita pada malam ini dalam rangkaian kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada ustaz kita Ustaz Haji Muhammad Rizki Aidil Fitri Taufiq Rusmai. Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra ini. Dan mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa